Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pertemuan hari ini melanjutkan pertemuan yang kemarin mengenai uji hipotesis. Yang akan kita bahas di sini adalah yang pertama ada uji Chi-square. Uji Chi-square adalah metode statistik yang digunakan untuk menganalisis data kategorikal. Nah, tujuannya di sini adalah untuk menguji independensi untuk menentukan apakah dua variabel kategorikal itu saling terkait. Kemudian ciri-ciri dari uji Chi-square yang pertama digunakan untuk data kategorikal, bisa ordinal, bisa nominal. Kemudian berdasarkan distribusi Chi-square yang asimetris dan bergantung pada derajat kebebasan. Dan yang ketiga yaitu frekuensi yang diharapkan dalam setiap kategori harus cukup besar, di mana umumnya adalah lebih dari sama dengan 5. Nah, jenis uji Chi-square ini ada 3. Yang pertama adalah uji kesesuaian atau goodness of fit. Nah, di sini ada gunakan untuk membandingkan distribusi data yang diamati dengan distribusi teoritis yang diharapkan. Yang kedua ada uji independensi atau test of independence. Yang akan kita pelajari di sini digunakan untuk menentukan apakah ada hubungan atau ketergantungan antara dua variabel kategorikal. Yang ketiga di sini ada uji homogenitas yang digunakan untuk menguji apakah distribusi proporsi dalam beberapa populasi itu sama. Homogen itu sama. Tuh. Nah, kemudian contohnya adalah di sini kita ambil contoh untuk uji independensi ya, ujian nomor 2, di mana contohnya kita ingin meneliti apakah preferensi makanan seperti nasi atau roti berbeda berdasarkan jenis kelamin. Nah, kemudian ini adalah rumus statistik dari Chi-square. Ini jadi ada observasi, ada ekspektasi. Nah, kemudian langkah-langkah dari uji Chi-square itu hampir sama seperti yang kemarin. Pastinya karena di sini adalah uji hipotesis, maka yang pertama adalah menentukan hipotesis. Hipotesis di sini ada 2, ada hipotesis nol dan ada hipotesis alternatif. Karena kita ingin menguji independensi, maka hipotesis nol itu adalah tidak ada hubungan atau ketergantungan antara dua variabel yang kita amati. Kemudian kalau hipotesis alternatifnya itu adalah bertentangan dengan hipotesis nol. Kalau di hipotesis nol tidak ada hubungan, maka di hipotesis alternatif ada hubungan atau ketergantungan antara dua variabel yang diambil. Kemudian untuk menghitung statistik uji Chi-square, maka kita perlu menghitung namanya frekuensi yang diharapkan. Di mana frekuensi yang diharapkan rumusnya adalah perkalian antara total baris dikali dengan total kolom dibagi dengan total keseluruhan. Nah, nanti hasil dari ekspektasi atau harapan itu nanti dimasukkan ke dalam rumus statistik Chi-square di sini. Jadi observasi dikurangi dengan ekspektasi dikuadratkan dibagi dengan ekspektasi. Kemudian kita menentukan derajat kebebasan di mana nanti DF ini itu perkalian antara jumlah baris dikurangi 1 dikali dengan jumlah kolom dikurangi 1. Selanjutnya kita menentukan nilai kritis. Nilai kritis ini bisa ditentukan dari tabel Chi-square atau bisa juga nanti di Excel. Nah, yang selanjutnya itu adalah mengambil keputusan. Jadi kita membandingkan antara Chi-square hitung dengan Chi-square kritis. Di mana masih sama ya ketika kita membandingkan menggunakan Chi-square hitung, maka nanti yang dibandingkan akan tolak H0 ketika lebih dari. Tetapi kalau p-value akan tolak H0 ketika kurang dari. Kemudian ini adalah contohnya. Jadi seorang peneliti ingin mengetahui apakah ada hubungan antara kebiasaan merokok dengan kejadian bayi berat lahir rendah. Tuh. Kemudian sebanyak 189 responden ibu hamil diambil sebagai sampel dan data dikumpulkan mengenai kebiasaan merokok serta apakah bayi yang mereka lahirkan termasuk dalam kategori berat badan lahir rendah. Tuh. Nah, jadi di sini ada
baris, di mana barisnya itu adalah tidak merokok dan merokok, kemudian kolomnya tidak berat badan bayi lahir rendah dengan berat badan bayi lahir rendah. Nah, ini nanti data ini merupakan data yang dinamakan dengan data O atau data observasi. Yang selanjutnya di sini langkah-langkah untuk melakukan uji chi-square di mana kita ingin mengetahui apakah ada hubungan antara kebiasaan merokok dengan kejadian BBLR, maka di sini hipotesisnya untuk hipotesis 0 adalah tidak ada hubungan antara kebiasaan merokok dengan kejadian berat badan lahir rendah. Kemudian kalau hipotesis alternatifnya berarti ada hubungan antara kebiasaan merokok dengan kejadian berat badan lahir rendah. Nah, langkah yang kedua adalah kita menghitung frekuensi yang diharapkan atau nilai ekspektasi E. Nah, tadi rumus untuk E itu adalah total baris dikali total kolom dibagi dengan keseluruhan. Nah, di sini untuk total baris itu adalah 115 dan total kolom itu adalah 130 dibagi dengan 189. Nah, ini itu dilihat dari I sama J. Jadi merokok dia ditulis sebagai tidak nomor 1, kemudian merokok itu nomor 2. Kalau BBRL tidak BBRL itu 1, BBRL itu 2. Nah, nilai 115 dan nilai 130 itu didapatkan dari kita punya yang namanya total baris dan total kolom yang ada di sini. Ini dilihat berdasarkan data yang ini. Jadi nanti ketika kita ingin mengisi E11, E11 itu artinya ekspektasi untuk tidak merokok dan tidak BBLR, maka nanti total kolom, total baris dikali total kolom dibagi total keseluruhan. Nah, karena di sini tidak merokok itu di kolom pertama, di baris pertama, maka kita ambil totalnya adalah 115. Kemudian karena tidak BBLR itu berada di kolom pertama, maka kita ambil 130. Maka 115 dikali 130 dibagi 189. Nah, nanti kalau semisal kita ingin mencari nilai E22, artinya ekspektasi untuk yang merokok dan kejadian berat badan lahir rendah, maka kita ambil di sini total baris 74 dikali total kolom 59 dibagi dengan 189. Nah, ini hasilnya adalah 23,10. Nah, ini merupakan nilai dari ekspektasi atau EIJ gitu. Nah, nanti setelah itu baru kita bisa menghitung nilai chi-square. Tadi rumus chi-square itu adalah observasi dikurangi ekspektasi dikuadratkan dibagi dengan ekspektasi. Nah, ini kita sudah punya tabel yang pertama kali diketahui itu disebut dengan frekuensi yang diamati atau OIJ. Kemudian tabel yang kedua itu adalah untuk frekuensi yang diharapkan atau ekspektasi atau EIJ. Nah, nanti tinggal dimasukkan ke rumus masing-masing akan ketemu. Nah, nilai chi-square itu adalah total keseluruhan dari O dikurangi E kuadrat dibagi dengan E. Jadi hasilnya nilai total chi-square-nya atau nilai chi-square-nya atau chi-square uji itu adalah 4,92. Nah, selanjutnya kita menentukan derajat kebebasan karena tadi rumusnya itu adalah jumlah baris dikurangi 1 dikali dengan jumlah kolom dikurangi 1. Nah, jumlah barisnya ada 2, jumlah kolomnya juga ada 2. Jumlah barisnya 2 itu adalah tidak merokok dan merokok. Jumlah kolomnya 2 itu adalah tidak BBLR dan BBLR. Maka ketemu bahwa derajat kebebasannya itu adalah 1. Untuk menentukan nilai kritis, kalian bisa melihat tabel chi-square, di mana nanti yang dilihat adalah tingkat signifikansi 0,05 dengan DF-nya adalah 1. Dan didapatkan bahwa nilai kritisnya itu adalah 3,841. Nah, selanjutnya 492 ini dibandingkan dengan 3841. Nah, ternyata hasilnya adalah lebih dari. Ketika lebih dari, maka keputusannya adalah tolak H0. Kalau semisal tolak H0, maka kesimpulannya ada hubungan antara kebiasaan merokok dengan kejadian
BBRL. Seperti itu. Nah, yang selanjutnya ini adalah ANOVA, tapi sebelum kita masuk ke ANOVA, kita akan belajar menghitung uji Chi-square dengan menggunakan Excel dan SPSS. Nah, ini adalah Excel. Ini Excel. Nah, di sini sebenarnya data yang kalian dapatkan itu bukan data dalam bentuk tabel jika dilakukan dengan survei. Jadi, data kalian itu merupakan data hasil survei. Di sini sudah dicantumkan datanya. Tadi kan ada 189 responden ya. Kemudian di sini angka 1 menunjukkan tidak merokok dan tidak BBLR. Angka 2 itu menunjukkan BBLR dan merokok. Gitu. Nah, selanjutnya kita akan menentukan yang namanya hipotesis. Nah, hipotesisnya ada dua, H0 dan H1. Yang H0 ini tidak ada hubungan antara kejadian merokok dengan kejadian BBL. Kalau misal ini ada hubungan. Kemudian yang selanjutnya adalah kita menentukan taraf signifikan. Nah, taraf signifikan di sini kita ambil alfa sama dengan 0,05. Kemudian kita menghitung statistik uji. Nah, di sini kita pakainya adalah Chi-square. Nah, sebelum kita menghitung Chi-square, yang pertama, banyak ya, kita harus menuliskan terlebih dahulu untuk data atau observasi. Ini BPLR. Nah, merokok ini ada tidak, ada ya. Tidak di sini itu adalah 1, ya ini adalah 2. Kemudian di sini ada BBLR juga sama, tidak dan ya. Nah ini. Kemudian ketika kita sudah dapatkan tabel ini adalah tabel yang pertama, maka ini berarti dia untuk data observasi. Ini ada total. Di sini juga ada total. Jadi ini ada nanti total baris dan total kolom ya. Kemudian ketika kita sudah mendapatkan data ini, yang selanjutnya kita isi di sini. Nah, di sini kita isi. Nah, untuk mengisi di sini kalian bisa pakai bantuan yang namanya count if. Nih. Nah, nanti kriteria ring 1 itu diisi dengan yang merokok. Nah, kemudian untuk kriteria 1 kita mau ambil apa? Oh, ternyata di sini adalah tidak. Ya, tidak itu adalah 1. Nah, maka untuk merokok yang tidak merokok di sini kita tulis di sini 1. Kemudian kriteria ring 2 kita tarik ke bawah. Boleh pakai kontrol ke bawah ya. Nanti dia akan otomatis seperti itu. Nah, kemudian kriteria yang BBLR untuk ini juga 1 ya di sini. Karena kita mau ambil baris 1 kolom 1. Nah, nanti akan ketemu bahwa 86. Ini boleh kalian kunci, diberi dolar. Nah, kemudian kalau misal sudah, kita tinggal tarik aja ke samping dan ke bawah. Nah, nanti kita tinggal mengganti angka di sini. Di sini merokoknya 2. Ya, baris kedua, kolom pertama. Oh, ini sudah kolom pertama. Kemudian yang di sini kita mau mengganti, ini baris pertama, tidak. Kemudian kolomnya kedua. Apa yang baris kedua, apa yang terakhir kita ganti.
Kemudian yang di sini kita ganti 22 karena baris kedua dan juga kolom kedua. Nah, seperti ini. Kita tinggal jumlahkan atau total sum. Ini juga sum. Nah, jadi sudah ketemu. Selanjutnya, kalau misal kita sudah mendapatkan nilai observasi, kita cari yang namanya nilai ekspektasi ya. Salah. Nah, di sini. Nanti ini merokoknya sama ya, dilihat dari sini. Nah, tapi ini adalah nilai ekspektasi yang ada di sini. Nih, ini. Nah, untuk mencari nilai yang ada di sini, kita hapus terlebih dahulu. Nah, di sini itu kita menggunakan rumus yang ada di bawah, di mana kita melihat di sini total baris dikali total kolom dibagi dengan total keseluruhan. Nah, karena di sini itu isinya adalah E11, maka total baris dikalikan dengan total kolom yang ada di sini dibagi dengan total keseluruhan. Nah, kemudian kalau yang di sini berarti total baris 74 dikalikan dengan, karena ini kolom ke-1 berarti 130 dibagi dengan 189. Kemudian yang ini baris pertama. Kemudian dikalikan dengan kolom kedua dibagi dengan 189. Kalau yang ini berarti total pada baris kedua dengan kolom kedua dibagi total keseluruhan. Nah, ini adalah hasilnya, di mana nanti untuk nilai observasi dan ekspektasi itu totalnya harus sama, sama-sama 1,9. Nah, kalau semisal sudah, kita bisa lanjutkan dengan cara menghitung yang namanya OIJ. Nah, nanti kalau semisal kalian mau menghitung, boleh hitung saja di sini. Um, ini observasi, jangan lupa diberikan observasi, dikurangi dengan ekspektasi, dipangkatkan 2. Ya, atau mau langsung, boleh. Oh, jangan deh, ya tidak bingung. Nah, ini. Kemudian kita ganti yang di sebelah sini. Ini tadi itu adalah OIJ dikurangi EIJ. Pangkat 2. Ini juga sama, berarti sama dengan observasi, kesalahan, kurung, observasi dikurangi ekspektasi dipangkatkan 2. Observasi dikurangi ekspektasi dipangkatkan 2. Observasi dikurangi ekspektasi pangkatkan 2. Nah, ini. Kemudian ini adalah total atau sum. Ini tidak ditulis juga tidak. Karena nilainya tidak ditentukan. Nah, kemudian langkah yang terakhir di sini kita bisa langsung mencari nilai C-square.
Nah, nilai C-square-nya itu adalah OIJ ini diwajarkan dibagi dengan E. Nah, tinggal kita tarik. Ini adalah hasilnya. Nah, nilai C-square itu adalah total dari keseluruhan yang ada di sini. Ini jangan ditulis C-square deh. Pangkat 2 dibagi EIJ. Nah, ini hasilnya akan sama. Maka dapat didapatkan bahwa nilai T-square-nya adalah 4,92. Kemudian kita mencari daerah kritis, di mana daerah kritis itu pakai Chi-square tabel atau Chi-square kritis. Di sini kita bisa pakai namanya Chi-square ini kayaknya. Nanti probability-nya ini, degree of freedom-nya adalah 1. Nah, ini. Jangan lupa ya, degree of freedom, tak tulis di sini. DF itu adalah sama dengan jumlah baris 2 dikurangi 1 dikali dengan jumlah kolom. Kolomnya juga 2. Kita bisa pakai di sini. Nah, selanjutnya kalau semisal ini sudah, kita bisa ambil keputusan. Di sini yang dibandingkan Chi-square dengan Chi-tabel. Nah, di sini nilainya ini, salah. Nilainya ini, Chi-square tabelnya. Nah, hasilnya adalah lebih dari. Kalau lebih dari, maka keputusannya adalah tolak H0. Kemudian kesimpulan berarti karena tolak H0, maka ada hubungan antara kebiasaan merokok dengan kejadian berat badan bayi lahir rendah. Nah, ini adalah uji Chi-square. Nah, kalau semisal sudah, kita coba menggunakan SPSS gitu. Nah, untuk di SPSS kita itu copy dulu ya datanya yang ada di sini. Kemudian nah ini kita buka SPSS. Nah, jadi ini yang selanjutnya kita coba SPSS ya. Tadi data kita ini kita pindah ke SPSS. Jangan lupa pastikan ada di data view. Kita masukkan di sini. Nah, ini kemudian baru kita ganti nama variabelnya menjadi merokok untuk variabel 1 dan BBLR untuk variabel 2. Nah, desimalnya kita ganti dengan 0 saja. Nah, kemudian karena di sini ada label ya di mana 1 menunjukkan tidak merokok dan 2 menunjukkan merokok, kemudian di sini 1 menunjukkan tidak BBLR dan 2 menunjukkan BBLR. Maka kita bisa ganti di value. Nah, di sini 1 artinya tidak merokok. 2 artinya merokok. Oke, kemudian yang bawah 1 artinya tidak BBLR. 2
pastinya BBLR. Dan oke. Nah, di sini jangan lupa diganti dengan ordinal karena di sini apa ordinal apa nominal. Karena di sini datanya adalah data kategori. Nah, yang selanjutnya kita klik analyze, kemudian ada di deskriptif statistik, kemudian ada di cross tab. Row-nya tadi adalah merokok, kolomnya adalah BBRL, kemudian kalian klik statistik, C-square-nya dicentang, continue, kemudian OK. Nah, nanti hasilnya akan muncul. Tabel ini merupakan tabel observasi, ya sama. Di sini totalnya 189. Nah, kemudian C-square tabel, ini kita lihat di hasil yang Pearson C-square. Itu di sini. Kemudian asymptotnya di sini p-value-nya adalah 0,026. Nah, nanti kita bisa lihat kalau kalian lihat p-value di sini dibandingkan dengan apa namanya ini p-value diganti dengan uh, value yang ada di sini dibandingkan dengan tabel. Kalau misal p-value yang ini signifikan itu dibandingkan dengan alfa. Ketika kurang dari alfa, maka nanti hasilnya ini adalah tolak H0 gitu. Nanti hasilnya akan sama. Nah, selanjutnya kita akan belajar mengenai uji ANOVA. Nah, ini uji ANOVA. Jadi ANOVA itu adalah metode statistik yang digunakan untuk menganalisis perbedaan antara rata-rata dua atau lebih kelompok. Jadi kalau biasanya dua itu kita bisa pakai uji Z atau T yang kemarin kita pelajari. Kalau misal lebih dari dua itu kita bisa pakai yang namanya ANOVA gitu. Nah, tujuan ANOVA di sini membandingkan rata-rata kelompok, kemudian mengidentifikasi variasi, kemudian mempermudah analisis. Nah, jenis ANOVA itu ada banyak sebenarnya, tapi yang akan kita pelajari di sini adalah ANOVA one way dan ANOVA two way atau ANOVA satu arah dengan ANOVA dua arah. Dimana kalau misal satu arah dia hanya membandingkan lebih dari dua kelompok atau dua kelompok berdasarkan satu faktor saja. Tapi kalau dua arah itu dari dua faktor. Nanti ada multi way di mana lebih dari dua faktor gitu. Nah, contohnya di sini kalau misal ANOVA satu arah adalah kita ingin menguji apakah rata-rata skor ujian siswa berbeda berdasarkan tiga metode pembelajaran. Kemudian kalau yang di sini, kalau yang tadi hanya metode pembelajaran, di sini ada yang namanya jenis kelamin gitu. Nah, kemudian di sini kita pastinya masih sama ya berkaitan dengan yang pertama menentukan hipotesis, kemudian menghitung statistik uji F, kemudian menentukan nilai kritis, kemudian mengambil keputusan, dan yang terakhir kesimpulan. Gitu. Nah, ini adalah contoh untuk ANOVA one way ya. Jadi di sini karena rata-rata kelompok ya di mana kelompoknya bisa lebih dari dua, maka hipotesisnya nanti akan seperti ini. Jadi kalau misal rata-ratanya hanya dua, ya H0-nya mu1 sama dengan mu2. Kalau misal rata-ratanya 3, berarti mu1 sama dengan mu2 sama dengan mu3. Kalau rata-ratanya sampai K, berarti mu1, mu2, mu3 sama dengan mu-K. Gitu. Kemudian kalau hipotesis alternatifnya di sini pakainya adalah setidaknya ada satu mu I tidak sama dengan mu lainnya gitu ya, atau mu I berbeda, atau bisa juga ditulis mu1 tidak sama dengan mu2, tidak sama dengan mu3, tidak sama dengan mu4, dan seterusnya. Ini langkah yang kedua, nanti kita akan menghitung masing-masing dari tabel ini sampai didapatkan nilai F. Nah, untuk
masing-masing nilai ini kalian bisa coba ya berdasarkan dengan rumus yang sudah dituliskan di sini. Nah, kemudian kita menentukan nilai kritis, di mana nilai kritis itu nanti ada 2 ya, karena ada apa namanya, kelompoknya ada between sama within gitu. Kemudian signifikansi yang digunakan ya 5%, kemudian mengambil keputusan masih sama, ketika apa yang kita hitung lebih besar dari kritis maka tolak H0, kalau semisal p-value-nya kurang dari alfa maka juga tolak H0. Nah, ini adalah contohnya, semisal sebuah lembaga riset pemasaran di Jogja ingin mengetahui apakah lokasi restoran mempengaruhi volume penjualan. Nah, di sini eh, untuk tujuan penelitian, data penjualan harian selama seminggu di masing-masing cabang restoran dicatat seperti pada tabel berikut. Nah, tapi di sini kita hanya ingin mengetahui apakah lokasi restoran itu mempengaruhi volume penjualan. Maka kita bisa lihat di sini ada 3 kelompok. Kelompok restoran di Malioboro, restoran di Jalan Solo, dan restoran di Jalan Magelang. Nah, itu nanti yang akan kita uji gitu ya. Nah, di sini jadi hipotesisnya H0 mu Malioboro sama dengan mu Solo sama dengan mu Magelang. Kemudian hipotesis alternatifnya setidaknya ada satu lokasi dengan rata-rata penjualan yang berbeda. Nih, kita menghitung grand mean, kemudian kita menghitung masing-masing kelompok, kemudian kita menghitung variasi antar kelompok, kemudian kita menghitung variasi dalam kelompok. Kalau semisal sudah kita menghitung total variasi dan mean square, kemudian kita menghitung F hitung. Nah, nanti hasilnya akan seperti ini. Nah, kita akan melihat F rasio. Ketika F rasio ini atau F hitung lebih besar dengan F tabel, itu nanti akan tolak H0 di sini. Oh, ternyata nilai kritisnya itu adalah 3,55 atau p-value-nya 0,0258. Nah, berdasarkan F hitung dan juga p-value didapatkan bahwa keputusannya adalah tolak H0. Artinya terdapat perbedaan antara rata-rata penjualan di ketiga lokasi, atau bisa disebut juga bahwa lokasi itu menentukan penjualan. Nah, kemudian ini kalau langkah 2 ya, hanya yang membedakan karena ada 2 faktor, maka di sini ada 2 juga, ada faktor treatment, ada faktor block. Rumusnya ini nanti bisa dilihat sendiri dan tabelnya adalah seperti ini. Jadi kalau satu faktor F-nya hanya 1, kalau 2 faktor F-nya ada 2. Ini kemudian menentukan nilai kritis masih sama, mengambil keputusan, kemudian yang terakhir adalah kesimpulan. Nah, ini adalah contohnya. Kalau tadi kita hanya ingin mengetahui apakah rata-rata penjualan di lokasi berbeda. Kalau yang di sini ada 2, lokasi dan juga hari. Jadi kalau ANOVA 2W itu ada 2 faktor. Di mana faktor yang ada di sini lokasi dan hari. Kalau yang ANOVA 1W tadi 1 faktor yaitu lokasi. Nah, ini adalah hasilnya. Nah, di sini F-nya didapatkan 2 ya, atau P-value-nya juga 2. Nanti P-value dibandingkan dengan alfa. Karena keduanya ini kurang dari 0,05, maka hasilnya adalah tolak H0. Berarti artinya lokasi itu mempengaruhi penjualan dan juga hari itu mempengaruhi penjualan. Atau ada perbedaan rata-rata penjualan berdasarkan lokasi dan juga berdasarkan hari. Nah, kita akan mencoba menggunakan SPSS dan juga Excel. Tuh. Nah, di sini kita pertama menggunakan Excel. Nah, di Excel ini ada data ANOVA. Nah, tapi untuk yang di Excel ini kita tidak perlu menghitung secara manual, yaitu kita tidak perlu menghitung SF treatment, kita tidak perlu menghitung SF error, kita tidak perlu menghitung total SS, dan sebagainya. Nah, di sini ada yang kemarin kita tinggal klik data, kemudian ada di data analisis. Nah, ini ada ANOVA. Kita pakainya adalah ANOVA 2W. Berarti kita pakai ANOVA 2 factor without replication. Kenapa without replication? Karena kita tidak melakukan
pengulangan. Kemudian tinggal klik OK. Di sini ringnya kita input. Nah, di sini kemudian ini boleh pakai lab. Ini. Kemudian output ringnya kita pilih. Sebentar. ANOVA single factor. Input ringnya itu adalah ini. Karena kita hanya ingin melihat lokasi ya. Kemudian grup B-nya kita pakai yang Malioboro, Solo sama Magelang karena di sini itu dipisahkan oleh kolom maka kita pilih kolom. Kemudian kita klik yang label inverse row ini, itu adalah sebuah label. Kemudian outputnya kita keluar. Nah ini adalah hasilnya. Hasilnya akan sama, F-nya ketemu 4,51, P-value-nya adalah sekian. Nanti tinggal dimasukkan hipotesis. Itu berarti ada H0, H1. Ini berarti tidak ada perbedaan rata-rata penjualan gitu ya boleh. Atau biar lebih mudah kita tulis saja mu1 sama dengan mu2 sama dengan mu3. Mu1 itu untuk Malioboro, mu2 untuk Solo, mu3 Magelang. Kalau yang di sini berarti mu1 tidak sama dengan mu2, tidak sama dengan mu. Ini tinggal ya, seperti ini boleh. Kemudian taraf signifikan kita pakai alfa 0,05. Kemudian di sini statistik ujinya kita pakai F hitung yaitu 4,51. Kemudian di sini daerah kritis itu kita bisa pakai F. Nih. Probability-nya itu 0,05, degree of freedom 1-nya 2, degree of freedom 2-nya 18. Ini sama ya. Oh, atau boleh langsung pakai ini enggak, Pak? F tabel. Kemudian keputusan di sini berarti F hit, F tabel. F hitungnya ini, F tabelnya ini, dibandingkan itu lebih dari, kalau semisal lebih dari, maka hasilnya adalah tolak H0. Atau bisa juga kalian membandingkan p-value ini dengan alfa. Ini p-value, ini alfa. Nah, nanti ini kurang dari. Sama, hasilnya adalah tolak H0. Kalau semisal tolak H0, maka kesimpulannya adalah mu1 tidak sama dengan mu2, tidak sama mu3. Artinya ada perbedaan rata-rata penjualan di ketiga lokasi. Atau boleh juga ditulis rata-rata penjualan di jalan di Malioboro tidak sama dengan di Solo, tidak sama
dengan di Magelang atau lokasi mempengaruhi penjual seperti ini. Kemudian yang selanjutnya itu adalah ANOVA 2W ya. ANOVA 2W sepertinya di sini ada. Nih. Tapi saya belum. Mari kita coba ya. Oh, di sini ternyata sepertinya tidak bisa menggunakan. Nah, ini. Untuk ANOVA yang 2W. Nah, nanti ini yang dibandingkan. Hasilnya juga sama seperti yang di PPT 9,9 dan 18 ya. Nah, di sini kita tinggal lihat. Oh, berarti berdasarkan row itu adalah hari, maka tidak ada perbedaan atau hari mempengaruhi, kolom juga mempengaruhi. Nah, kemudian kalau semisal kalian ingin menggunakan data ini ke dalam apa namanya ini? PSS, kalian harus rubah dulu datanya. Jadikan data ini ke dalam satu kolom. Nah, kolom kedua ini isinya adalah kolom kedua ini isinya adalah kelompok. Satu, dua, satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, satu, dua, tiga, empat, lima, 6, 7. Nah, di mana satu ini menunjukkan Jalan Malioboro, dua menunjukkan Jalan Solo, tiga menunjukkan Jalan Magelang. Nah, baru data ini kalian pindahkan ke SPSS. Seperti ini. Nah, ini penjualan, ini lokasi. Nah, di lokasi itu ada 3 kelompoknya. Satu menunjukkan Jalan Malioboro, 2 Jalan Solo, 3 itu Jalan Magelang. Nah, ini adalah nominal, ini adalah scale. Nah, seperti ini baru kalian klik ini, kemudian compare min, di sini ada one way ANOVA. Nah, tapi di sini berbatas ya. Berbatas bahwa tidak ada ANOVA 2W, hanya berbatas one way. Nah, ini hasilnya. Sama. F-nya 4,51, signifikannya adalah sekian, artinya lokasi itu mempengaruhi penjualan. Seperti itu. Nah, ini jadi untuk materi pada hari ini. Nanti kalian coba baik yang di Excel maupun yang di SPS. Bentar. Saya ulang ya, untuk yang di SPSS ini hanya berbatas ketika kita ingin menggunakan ANOVA one way. Jadi
Kalau semisal ANOVA itu ketika dibawa ke SPSS, maka data yang ada di sini itu harus kalian ganti ke dalam satu kolom. Tuh. Nah, jadi ini datanya diletakkan di bawahnya, ini juga diletakkan di bawahnya. Kemudian atau di dalam satu kolom, kemudian kolom kedua ini menunjukkan kelompok. Satu ini menunjukkan Malioboro, dua ini menunjukkan Solo, tiga ini menunjukkan Magelang. Nah, ini baru kalian pindah ke SPSS. Nah, ini kemudian jangan lupa diganti namanya, ini adalah penjualan, ini adalah lokasi, kemudian desimalnya dikurangi saja. Nah, karena di sini itu ada kategori, ya satu menunjukkan Jalan Malioboro, dua Jalan Solo, tiga Jalan Magelang. Nah, kemudian ini diganti nominal, ini scale. Kemudian kita klik analyze, compare mean, one way ANOVA. Jadi di sini hanya berbatas satu ANOVA, satu arah. Kemudian ini dependennya diisi penjualan, faktornya lokasi, boleh ini dicentang, ini dicentang boleh. Nah, ini hasilnya. Jadi, oh hasilnya sama ya, 4,51. Nah, kalau lebih mudah kalian tinggal melihat signifikan yang ada di sini 0,026. 0,026 kurang dari 0,05 artinya bahwa di jalan ketiga lokasi ini terdapat perbedaan rata-rata. Ini bisa dilihat rata-ratanya juga. Atau ketiga lokasi itu memiliki perbedaan atau artinya lokasi memiliki pengaruh terhadap rata-rata penjualan. Nah, jadi ini yang bisa saya sampaikan di pertemuan hari ini. Nanti kalian coba untuk Excel dan SPSS-nya. Kalau misal ada yang ditanyakan, boleh ditanyakan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.